Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Dubes. Halo warga Dubes. Kembali lagi di podcast OSIS SMK Negeri 12 Jakarta, di mana tempat kita berbagi cerita dan juga bertukar cerita. Kali ini kita bakal share info dan pengalaman bareng anak-anak muda berprestasi dari berbagai bidang bersama saya Nisita Nurbila dari Divisi Bela Negara dan saya Intan Afisa dari Divisi Humas. Nah, kali ini kita bakal share info nih guys dan pengalaman bareng anak-anak muda berprestasi dari berbagai bidang nih. Nah, kalian penasaran gak sih? Karena di setiap piala dan juga tangan pasti juga ada perjuangan, keringat, bahkan air mata loh teman-teman. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita berkenalan dengan anak hebat yang kini dapat meraih hal yang tinggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Prilia dari Sekolah Ketansi 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhanisa Marisa dari kelas 10 kelas 1. Oh iya, kalian punya gak sih hobi atau minat bakat yang kalian dalami? Dan apa sih pencapaian kalian dalam menjalani minat bakat kalian itu? Mulai dari Kela? Mungkin kalau saya minat bakat saya itu ada di dunia bela diri. Saya menekuni taekwondo itu dari SD kelas 5 mungkin. Pencapaian saya di taekwondo ini, saya pernah ikut kejuaraan nasional di tahun 2022 dan saya memenangkan juara 3 di pertandingan ini. Kemudian untuk hobi saya itu ada di dunia musik, terutama di gitar. Pencapaian saya mungkin saya bisa ikut kegiatan band musik di sekolah ini dan ikut pentas yang disediakan oleh sekolah. Kalau aku minat bakat hobi tuh semuanya ada di seni. Emang aku suka seni gitu, kayak nari, nyanyi gitu. Kalau di sekolah ini aku ikutnya drum band. Waktu itu juga pernah menang kan drum band. Terus kalau nyanyi aku pas SMP aja. Nah, bagaimana sih kalian tuh bisa memotivasi diri sendiri buat supaya menekuni bakat minat yang kalian punya sampai kalian tuh bisa mempunyai prestasi sejauh ini? Mulai dari Kayla dulu. Mungkin motivasi terbesar saya karena saya ngelakuin itu dengan nyaman mungkin ya. Saya suka dengan kegiatan ini dan orang-orang terdekat juga jadi sumber terbesar sih motivasi saya, seperti teman, keluarga, atau yang lain-lain. Dan juga mungkin saya butuh teman seperjuangan biar bisa memotivasi bareng. Jadi kalau aku ya bener sih sama kayak Kayla, kayak itu juga butuh support dengan orang tua, teman terdekat gitu, untuk memotivasi supaya kita bisa ada di bidang itu di dalam gitu, biar lebih semangat. Nah, kan selama kalian mendalami minat bakat kalian ini pasti ada dong kayak lomba-lomba yang kalian ikuti gitu. Gimana sih cara kalian mengatur waktu? Jadi kan pas kalian lomba ini, kalian pasti akan sering di-spend izin jam pelajaran. Nah, pasti bakal ketinggalan pelajaran dong. Gimana sih cara kalian membagi waktunya? Dari Kayla dulu. Mungkin kalau dari saya pas Kibra kemarin itu kan sempat lomba dan saya juga banyak di-spend. Mungkin kalau untuk membagi waktunya gak mungkin juga dong pas Kibra latihan 1 harian full itu. Mungkin di waktu pas istirahat saya bisa nanya-nanya ke teman atau guru tentang materi tersebut biar tidak ketinggalan. Dan juga saya kalau ketinggalan materi bisa nanya ke teman yang sudah bisa di materi itu. Jadi mungkin diajarin oleh teman gitu-gitu. Dari Lisa? Nah, kalau itu juga sama drum band juga butuh waktu hampir sebulan bahkan untuk di-spend terus ya. Jadi biasanya sih kalau udah selesai latihan drum band gitu pulang sekolah, kita nyicil tuh. Saya biasanya nyicil tugas-tugasnya apa aja yang harus dikerjakan, terus nanya kepada teman, terus nanti setelah lomba juga ngebut gitu belajar sendiri gitu. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih tips and triknya supaya kalian tuh tetap mendapatkan nilai yang bagus di kelas walaupun kalian sering di-spend? Bagaimana tuh tipsnya? Tetap harus punya ini sih, kalau aku harus udah ngejadwalin dulu nih, kayak misalnya latihan tuh harus jam berapa, hari apa aja, terus nanti belajar juga waktunya kapan, dan harus bisa ngatur. Biasanya sih jadwal main itu dihindari dulu kalau lagi padat-padat kayak gitu, jadi bisa fokus ke lomba, ke akademik atau non akademik gitu. Jadi tetap belajar intinya.
Dari Kayla? Alasan saya juga sama kayak Lisa, mungkin belajar tuh harus ya teman-teman, gak boleh dihindari. Mungkin kalau main betul kata Lisa harus ditinggalkan dulu karena lomba dan belajar itu nggak boleh ada yang ketinggalan lah. Jadi kita harus fokus lomba dan harus fokus belajar juga. Mungkin waktu belajarnya jadi sedikit karena ada lomba yang banyak. Tapi setelah lomba itu kita bisa belajar dengan ya ngebut sekitar ngebutnya lah. Nah, selama kalian ketinggalan pelajaran ini, ada gak sih kalian belajar di luar sekolah kayak berupa les atau kursus lainnya gitu? Ada gak dari Kayla? Kalau dari saya tidak mengikuti les apapun karena mungkin jadwal saya padat, saya akan ngerasa gimana gitu. Kalau untuk belajar bisa nanya ke teman atau belajar di luar sekolah dengan teman. Dari Lisa? Kalau dari aku sendiri sih, sebelumnya emang udah ngikutin les bahasa Inggris. Karena itu yang paling penting banget kan, bahasa Inggris itu dipakai sekarang. Jadi ya udah sih, itu aja les bahasa Inggris. Kalian pernah juga nggak sih belajar lewat AI atau sumber-sumber lainnya? Nah, itu kan pasti penting banget ya. Kalian sering belajarnya di mana nih? Mungkin bisa dikasih tahu tipsnya kepada warga dulu supaya bisa dicontoh juga. Jadi bisa. Kalau aku biasanya, kita kan nggak mungkin dong nggak tahu ChatGPT. Nah, dari ChatGPT itu biasanya saya tanyain apa aja yang saya nggak tahu, tapi dari situ justru saya jadi belajar gitu. Dari ChatGPT, dari TikTok, dari YouTube, itu bisa semua jadi sumber untuk kita belajar. Saya biasanya begitu sih, yang lebih mudah aja gitu guys. Dari Kayla? Kalau untuk saya, kalau saya benar-benar kurang paham materi itu, saya akan mengasah diri saya menggunakan quizzes. Jadi saya searching di Google quizzes tentang materi itu, dan saya akan mencoba dan saya akan mungkin ingin tahu lah seberapa jauh saya mendalami materi itu. Nah, kita balik lagi nih ke minat bakat. Dari Kayla, kan tadi Kayla bilang suka bermain gitar. Nah, Kayla ini bermain gitar nih suka dari kecil atau emang dari sekarang-sekarang aja? Kalau untuk main gitar, saya mencoba-coba tuh dari SD, tapi belajar pure-nya tuh dari SMP. Saya belajar gitar tuh sendiri, otodidak ngeliat dari YouTube atau beli buku gitar gitu, beli buku kursus gitar, nonton video tutorial gitar, dan mungkin karena teman-teman saya banyak yang bisa bermain gitar, saya menanya gitu. Dari Lisa, kalau dari aku sendiri sih, karena pas kelas 7, kelas SMP itu tuh iseng-iseng aja bikin video nyanyi gitu sendiri. Terus kayak ada teman yang notice kalau, oh ternyata si Lisa bisa nyanyi gitu. Akhirnya aku direkomendasiin untuk masuk S2 Padus, dan dari situ orang-orang dan guru pun notice kalau aku ternyata bisa nyanyi gitu. Baru dari situ ikut-ikut lomba nyanyi di sekolah. Berarti ini mereka berdua ini awal mulanya dari diri kalian sendiri ya, kayak terinspirasi dari diri sendiri dan akhirnya terciptalah bakat minat itu dan mendapatkan kejuaraan. Nah, mau tanya dong ke kalian semua, kalian pernah nggak sih mengalami struggle atau kesulitan selama kalian ngikutin lomba-lomba ataupun untuk memenangkan hadiah itu, kalian ada nggak sih kayak struggle gitu? Ada banget sih, itu pasti kalau misalnya lomba ya kan. Pernah yang bener-bener sampai kayak nangis banget gitu, kayak gimana ya, ini kok susah banget lomba gitu, sampai ngadu kalau orang tua sendiri nangis gitu. Tapi ya saran dari orang tua sih ya udah pasti satu berdoa dan berusaha. Selagi kita emang berusaha, nggak bakal mengkhianati hasil sih gitu. Dan pokoknya jangan lupa banget lah berdoa, itu aja rajin banget. Kalau dari aku gitu. Kalau dari saya? Kalau saya, karena mungkin saya terlalu nge-push diri saya di sebelum lomba, jadi pas lomba tuh kayak ngerasa kesulitan karena udah kecapean duluan pas latihan. Jadi mungkin itu sih, karena udah nge-push terlalu banyak di latihan, jadi pas lomba mungkin kesulitan untuk itu karena udah tubuh ini udah kecapean pas latihan. Nah, kita langsung ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Boleh dong kasih tips and trick, soalnya kan kalau misalnya kebanyakan orang yang ngejar akademik dan non-akademik itu kan kebanyakan mengalami stres. Nah, kalian ada nggak sih tips and trick kepada warga duduk supaya cara mengurangi stresnya itu gimana gitu? Dari Kayla dulu boleh? Mungkin kalian kalau ngelakuin kegiatan itu jangan terlalu dipaksakan ya, senyaman kalian aja. Dan juga orang-orang terdekat itu sangat berpengaruh kepada mental kita. Mungkin untuk mendukung kita dalam kegiatan tersebut, mendukung kita untuk jadi lebih baik.
Dan juga kalau untuk kegiatan jangan terlalu dipaksakan aja menurut saya, karena kalau dipaksakan terlalu jauh akan bisa mengakibatkan stres. Kalau dari Lisa, Kalau dari aku sih ya bisa ini aja sih, istirahat dulu aja kalau memang stres. Kita latihan secukupnya aja. berarti kesimpulannya kita nggak boleh terlalu fokus diri kita sendiri ya, tahu batasannya juga. Dan Oke, untuk menutup podcast kali ini, kalian ada gak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk diri kalian, keluarga, atau enggak teman kalian? yang sudah memotivasi kalian untuk berdiri sejauh ini dan juga untuk sudah mendukung kalian dalam menjunjung tinggi bakat dan minat kalian sehingga kalian sudah mendapatkan prestasi yang sejauh ini. Mungkin dari siapa dulu nih? Kayla, boleh? Dari saya ingin berterima kasih untuk diri saya sendiri, karena saya sudah bertahan sejauh ini dan mungkin saya sudah cukup berkembang dari sebelumnya, walaupun mungkin masih banyak kurangnya di ini di itu. Untuk pesannya, percayalah sama proses karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan ketika kalian gagal di dalam mimpi itu, mungkin kalian jangan terlalu terpengaruh dari sini. Mungkin ada jalan lain yang bisa kalian lalui yang akan menjadi kalian lebih baik gitu. Untuk orang tua saya, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini yang kalian berikan. Mungkin tanpa kalian saya tidak bisa jadi apa-apa, karena didikan kalian tuh sangat memotivasi saya. Dan untuk teman-teman saya yang selalu ada di dekat saya, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih karena support yang kalian berikan sangat berarti di saya. Nah, kalau dari Lisa gimana? Kalau dari aku, sebelumnya terima kasih banget untuk semua yang udah support aku sejauh ini, terutama untuk orang tua dan juga teman-teman yang selalu ada saat saya kondisi apapun gitu. Dan juga saya nggak lupa berterima kasih kepada diri saya sendiri yang udah bisa berjuang sejauh ini untuk apapun yang udah dilakuin. Nah, pokoknya terima kasih banyak banget dan maaf banget kalau belum bisa jadi yang sesuai apa yang kalian semua harapkan kepada saya sendiri. Saya janji banget dengan Allah saya akan menjadi vokalis lomba Venezuela lagi nanti. Amin, teman-teman. Nah, jadi warga Dubes ternyata dukungan dari orang tua ataupun orang tercinta kita, orang dekat kita tuh sangat penting banget ya. Dan apalagi kalau bisa kita sedang mengalami kesulitan nih, dan saat kesulitan itu kita butuh banget yang namanya motivasi supaya kita tuh lebih semangat lagi. Dan juga kalian juga jangan pantang menyerah nih guys. Kalau misalnya kalian sedang mengalami kegagalan, karena pasti roda itu akan selalu berputar. Dan juga kalian jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri kalian sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Oke, sekian podcast dari kita berempat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman. Bye-bye warga Dubes.